Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 1 untuk mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Jadi ini adalah video pembelajaran untuk minggu ke-6 mata kuliah menggambar. Dan kita kali ini akan membahas mengenai pondasi bangunan dalam kaitannya mendukung tugas kalian, yaitu bangunan sederhana, sehingga pondasi yang digunakan adalah pondasi dangkal. Oke, sebelumnya saya ingatkan mengenai tugas agar diselesaikan sesuai dengan target waktu dan target pengerjaannya. Sudah ada 2 kelompok yang sudah melakukan asistensi, masih tersisa 2 kelompok lagi agar mempersiapkan gambarnya dengan baik. Juga mempersiapkan bukti pendukung seperti videonya dengan baik juga. Oke, kita mulai saja materi minggu ini, yaitu mengenai pondasi bangunan. Apa itu pondasi? Pondasi itu adalah konstruksi yang berfungsi untuk menahan seluruh beban, baik beban hidup maupun beban mati, yang berada di atas dari struktur tersebut dan juga termasuk gaya-gaya dari luar. Beban pada bangunan secara sederhana dibagi menjadi 2, beban hidup dan beban mati. Dan keduanya harus mampu ditahan oleh pondasi sebagai bagian dari struktur. Di pondasi itulah beban yang datang itu dinormalkan melalui pondasi ke tanah di sekitarnya. Sehingga nanti kamu akan tahu bahwa penampang pondasi itu punya bentuk-bentuk yang spesifik yang berbeda dengan struktur di atasnya. Pondasi itu berfungsi untuk meneruskan beban menuju lapisan tanah pendukung di bawahnya, sehingga pondasi itu harus kena lapisan tanah keras. Tidak boleh masih tanah lembek sudah nanam pondasi. Jadi kalau kamu mau nanam pondasi, kamu harus cari sampai lapisan tanah kamu berubah menjadi lapisan tanah yang cukup keras untuk menopang pondasi. Dalam struktur apapun, beban yang terjadi, baik oleh berat sendiri ataupun beban rencana, harus disalurkan ke dalam suatu lapisan pendukung. Dalam hal ini adalah tanah yang ada di bawah struktur tersebut. Itulah fungsi dari pondasi. Dia menerima beban dari konstruksi maupun beban dari luar. Kemudian dia teruskan ke tanah di sampingnya, di sekelilingnya, sehingga gayanya, bebannya menjadi nol atau normal. Umumnya memang tidak boleh terjadi penurunan pondasi, tetapi begitu kamu membangun bangunan biasanya akan terjadi penurunan. Hanya saja ada taraf-taraf penerimaan penurunan pondasi tersebut. Misalnya bangunan umum maksimum boleh turun pondasinya itu sekitar 2,54 cm. Untuk pabrik boleh turun 3,8 cm. Dari rencana awal, gudang 5 cm. Sedangkan yang paling kecil itu pondasi mesin yang hanya boleh turun 0,05 cm. Berarti sekitar 0,5 mm itu saja maksimum kemampuan pondasinya untuk boleh turun, merosok lebih dalam dia ke dalam tanah. Dan itu sebenarnya wajar dilakukan, hanya saja sesuai dengan kaidah-kaidah ini, batas-batas tertentu ini saja. Kemudian bagaimana dengan jenis pondasi? Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam pemilihan jenis pondasi. Misalnya yang pertama adalah beban yang bekerja, jenis lapisan tanah, serta faktor non-teknis seperti biaya konstruksi dan waktu konstruksi. Saya ulangi, faktor-faktor yang penting diperhitungkan dalam pemilihan pondasi itu adalah beban yang bekerja, jenis lapisan tanah, serta faktor non-teknis seperti biaya konstruksi dan waktu yang tersisa.
Itu semua, keempat faktor itu kemudian menentukan jenis pondasi yang akan kamu gunakan. Jenis pondasi yang dipilih itu harus mampu menjamin kedudukan struktur terhadap semua gaya yang bekerja. Selain itu, tanah pendukungnya juga harus mempunyai kapasitas daya dukung yang cukup untuk memikul beban yang bekerja, sehingga tidak terjadi keruntuhan. Jadi penurunan boleh, tetapi keruntuhan tidak boleh. Kalau terjadi keruntuhan gara-gara salah memilih pondasi, itu disebut sebagai kegagalan struktur. Tidak hanya pondasi saja, semuanya juga kalau runtuh karena strukturnya yang namanya kegagalan struktur. Dalam kasus tertentu, apabila sudah tidak dimungkinkan untuk menggunakan pondasi dangkal, maka kamu boleh menggunakan pondasi dalam. Pada umumnya, yang biasanya dipakai adalah pondasi dangkal untuk bangunan satu lantai. Tetapi bangunan satu lantai pun bisa memanfaatkan pondasi dalam pada kasus-kasus tertentu, misalnya daya dukung tanahnya yang sangat jauh ya, jadi tanah kerasnya jauh, sehingga mau tidak mau kamu harus pakai pondasi dalam. Jenis pondasi. Bentuk pondasi ditentukan oleh berat bangunan dan keadaan tanah di sekitar bangunan. Sedangkan kedalamannya ditentukan oleh letak tanah padat atau keras yang mendukung pondasi. Jika bangunan terletak pada tanah yang miring, kemiringannya lebih dari 10%, maka pondasi bangunan tersebut harus dibuat rata atau dibentuk tangga dengan bagian bawah dan atas rata. Jadi kalau misalnya kemiringannya lebih dari 10%, maka kedalaman pondasi kamu itu harus sama, baik yang di sisi yang paling miring maupun yang tidak terlalu miring, itu jadi harus rata deh. Secara teori seperti itu. Jenis pondasi dibagi menjadi dua, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Secara sederhana, pondasi dangkal itu adalah pondasi yang digunakan pada kedalaman 80 cm sampai 1 meter karena dianggap daya dukung tanah telah mencukupi. Jadi ketika tukang kamu menggali 1 meter, lalu ketemu tanah keras, maka jenis pondasi yang kamu gunakan adalah pondasi dangkal. Pondasi dangkal juga diistilahkan dengan pondasi langsung atau stal, dan pondasi langsung ini dipakai dengan kondisi tanah yang cukup baik dengan kekerasan tanah atau sigma tanah 2 kg per cm persegi. Kedalaman tanah kerasnya kurang dari 1,5 meter dan kondisi air tanahnya cukup dalam, jadi masih jauh air tanahnya ya. Tidak begitu kamu menggali 1 meter kemudian keluar air gitu ya. Masih dalam. Bahan material yang dipergunakan untuk pondasi jenis ini biasanya batu kali, batu gunung, beton tumbuk. Sedangkan untuk bahan pengikatnya umumnya menggunakan semen dan pasir sebagai bahan pengisi. Jadi batu kali, batu gunung, atau beton tumbuk itu perekatnya adalah semen dan pasir. Pada umumnya bentuk pondasi batu kali dibuat trapesium dengan lebar bagian atas paling sedikit 25 cm. Karena bila disamakan dengan lebarnya dinding yaitu 15 cm, dikhawatirkan dalam pelaksanaan pemasangan pondasinya tidak tepat. Ada kemungkinan pondasinya tidak lurus, sehingga kalau kamu samakan penampang atas dari pondasi kamu itu 15, seperti tebalnya dinding, nanti bisa saja dia berkelak-kelok. Sehingga dindingnya bisa juga harus mengikuti pondasi karena ngepas, sehingga dindingnya juga tidak lurus. Lebih baik dilebihkan sedikit, paling sedikit 25 cm. Kemudian untuk lebar bagian bawah, bentuk pondasi itu adalah umumnya trapesium. Lebar bagian bawah tergantung perhitungan dari beban di atasnya, tetapi umumnya dibuat sekitar 70-80 cm. Bentuk pondasi itu trapesium. Ini 25. Ini misalnya 80 yang kamu pakai. Kenapa? Karena kalau kamu perhatikan, ini kan dia nanti sama slope sama dinding ya 15 cm.
Dan ini semakin membesar dia untuk menyebarkan beban. Coba dibayangkan kalau penampang pondasi kamu berbentuk persegi seperti ini, persegi panjang, tentu saja beban yang bekerja dia hanya bisa ke samping, ke bawah saja. Sedangkan yang ini ada kemungkinan lebih banyak dia bisa menyebarkan, menolkan, menormalkan beban-beban yang bekerja. Sehingga umumnya bentuk pondasi seperti ini. Oke, syarat pondasi. Ada beberapa syarat dari sebuah struktur untuk bisa menjadi pondasi yang baik, yang berfungsi dengan tepat. Yang pertama, bentuk dan konstruksinya harus menunjukkan konstruksi yang kokoh dan kuat. Bentuknya harus terlihat kokoh gitu ya. Kelihatannya dulu, yang penting terlihat kokoh. Jadi biasanya dibuat dari batu. Kemudian yang kedua, pondasi harus dibuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah hancur. Lagi-lagi pilihan materialnya adalah batu. Kenapa pondasi itu harus tahan lama dan tidak mudah hancur? Karena kerusakan pondasi ini tidak boleh mendahului kerusakan bagian bangunan di atasnya. Yang di atas boleh hancur, pondasinya sebaiknya tidak. Nanti dia hancurnya. Yang ketiga, bahannya tidak boleh mudah terpengaruh oleh keadaan di luar, seperti air, tanah, dan lain-lain. Yang keempat, pondasi harus terletak di atas tanah dasar, tanah keras, sehingga kedudukannya tidak mudah bergerak, berubah, baik bergerak ke samping, ke bawah, merosok ke dalam, atau terguling. Sekarang kita beralih ke pondasi yang kalian manfaatkan pada tugas, yaitu pondasi batu kali. Pondasi batu kali ini adalah pondasi yang paling sering jamak kita temukan pada bangunan-bangunan rumah tinggal, terutama di Bali atau di Indonesia. Pondasi ini mudah pelaksanaannya, mudah perencanaannya. Selain juga dia kuat dan dalam golongan tersebut dia termasuk murah materialnya. Bentuk pondasi batu kali adalah trapesium dengan ukuran tinggi 60-80, lebar pondasi bagian bawah 60-80 dan lebar pondasi bagian atas 25-30. Alternatif bahan lain untuk mengganti pondasi batu kali adalah misalnya ada bongkaran bekas pondasi tiang pancang atau beton bongkaran jalan, itu masih juga bisa dipakai sebagai pengganti batu kali. Bekas bongkaran itu harus dites, dan jika mutunya itu adalah K250 sampai dengan K300, maka dia cukup bisa dimanfaatkan sebagai bahan pengganti batu kali. Sudah tahu apa itu K250, K300? Silahkan dicek ya. Penggambaran pondasi batu kali pada umumnya seperti ini. Jadi bagian atasnya 30, 20 sampai 30 boleh. Kemudian bagian bawahnya tadi disebutkan 60 sampai 80 juga boleh. Yang bagian bawah ini ya. Kemudian penggambarannya yang kayak minggu lalu ada 3 batu, kemudian dikasih garis. Bagian bawahnya harusnya itu adalah batu kosong. Itu ya, jadi kedalaman pondasi seperti ini. Ini ada tanah uruk. Ini slope. Ini kolom dan dinding. Seperti ini ya. Jadi ada yang pakai slope kayu, walaupun jarang sekarang biasanya orang pakai slope beton. Sama juga, dan dia diberikan angker. Ini ya. Kalau slope kayu dia pakai angker. Mungkin karena harus pakai angker ini jadi dia ditinggalkan. Selain juga dapat kayu yang kuat untuk jadi slope juga jarang. Sehingga biasanya pakai slope dari beton bertulang.
Ini adalah penggambaran pondasi separuh. Pondasi ini jamak ditemukan ketika bangunan modern, rumah-rumah modern yang terbatas lahannya, sehingga di sebelah itu sudah ada punya tetangga. Ya, ini lahan kamu, ini lahan tetangga. Sehingga mau tidak mau pondasinya jadi pondasi separuh. Tapi pondasi separuh ini sebenarnya punya masalah, ketidakstabilan daripada pondasi. Ada sebabnya kenapa pondasi itu kan bentukannya trapesium ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Kenapa dia bentukannya trapesium? Karena dia lebih mudah, bentuk ini dianggap bisa menerima gaya, kemudian menormalkannya dengan cepat dibandingkan dengan bentuk trapesium. Sehingga kalau bentuk trapesium ya paling dia terbatas penyaluran gayanya. Ada lagi hal lain yang mengakibatkan bentuk trapesium ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Bentuk separuh trapesium ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Itu adalah salah satunya prinsip dari pembebanan sendiri. Contohnya itu di alam. Ini kaki kamu ya, kaki manusia deh ya. Kamu perhatikan telapak kaki kamu di belakang daripada kaki kamu itu ada daerah yang lebih ya, kita sebut sebagai tumit. Tumit inilah yang mencegah kita untuk jatuh ke depan ya deh. Kalau kamu nggak punya tumit, biasanya kemungkinan akan tidak seimbang. Sehingga kalau bisa dibayangkan sebuah pondasi yang tidak punya tumit di belakangnya, dia akan mudah jatuh, guling. Sehingga perlu perhatian ekstra pada daerah-daerah itu. Contoh-contoh pondasi lain. Ini adalah teknis untuk memasang pondasi sehingga kamu bisa membayangkan pondasi batu kali itu dipasang dengan cara seperti apa. Yang pertama, kamu harus membelah-belah dulu batu kali yang cukup besar agar ukurannya tidak lebih dari 25 cm. Agar mudah pemasangan dan agar mudah mobilisasinya, kan batu kali itu berat ya. Jadi gampang, kalau misalnya dia terlalu besar dibelah dulu, kalau tidak ya nggak apa-apa langsung dipasang. Pada bagian bawah konstruksi ini ada lapisan pasir setebal 5-10 cm untuk meratakan tanah dasar. Kita sebut sebagai lantai kerja. Dan pasir ini juga untuk memudahkan pembebanannya. Setelah pasir, baru kemudian ada batu kosong yang dipasang dalam keadaan berdiri. Itu adalah batu kali juga, tetapi yang tidak dibelah, dia dipasang dalam keadaan berdiri di bawah daripada pondasi. Di bagian paling bawah itu kan pasir. Konstruksi batu kosong ini kadang disebut sebagai unstamping, dan dia itu adalah tujuannya mengalirkan drainase atau air yang datang dari atas atau dari samping sehingga tidak masuk ke pondasi dan tidak langsung menuju ke dinding. Jenis pondasi dangkal yang kedua itu adalah pondasi batu bata. Setelah kalian mengenal pondasi batu kali, ada juga namanya pondasi batu bata. Pondasi batu bata ini juga pondasi dangkal yang sesuai namanya itu dibuat sepenuhnya dari batu bata. Jadi batu batanya disusun-susun sehingga membentuk bentuk hampir trapesium ya, berbentuk tangga seperti ini. Dan itu menjadi pondasi. Tetapi bentuk ini jarang digunakan lagi karena mahal, terus lama pengerjaannya karena kamu harus membuat pasangan batu bata, dan yang paling buruk itu adalah tidak punya kekuatan, tidak kuat menahan beban. Cuman di beberapa tempat
pondasi jenis ini disebut sebagai rulang batu bata, bisa dimanfaatkan untuk pada daerah-daerah dengan menahan beban ringan, misalnya pada teras. Bisa pakai rulang ini, apalagi terasnya cukup kecil dan tidak ada beban yang perlu dipegang, seperti misalnya tidak ada kolom dan lain sebagainya, boleh pakai rulang. Di bawah siaran batu bata ini tetap harus ada pasir sebagai lantai kerja. Contoh penggambaran rulag yang lain, rulag batu bata yang lain ya seperti ini pondasi. Jadi dia bisa dikombinasikan dengan slough atau slough beton bertulang ataupun slough dari bata sendiri. Jenis pondasi dangkal yang lain itu adalah pondasi sumuran atau pier atau caisson. Dan pondasi sumuran ini menggunakan bis beton diameter 60-80, kedalamannya 1-2 meter. Ini sudah menuju peralihan antara pondasi dangkal ke dalam. Di dalam bis beton kemudian dimasukkan cor-coran semen yang dicampur dengan batu kali dan ada pembesian. Pondasi ini kurang populer. Salah satu kekurangannya itu adalah mahal karena dia boros semen, boros beton, dan slough-nya harus besar. Pondasi sumuran dipakai untuk tanah yang labil dengan sigma lebih kecil dari 1,5 kg per cm persegi. Contoh-contoh tanah yang seperti itu misalnya adalah tanah timbunan sampah, bekas timbunan sampah, atau tanah yang berlumpur. Biasanya dipilihlah pondasi sumuran. Penggambaran pondasi sumuran seperti ini, bis-bis beton ya untuk pot-pot di jalan itu dimasukkan ke dalam tanah, kemudian di dalam bis-bis beton itu dimasukkan pula adukan semen sehingga jadi beton, ditambahkan pembesian. Lalu di atasnya itu ada slough untuk pengikat antar pondasi. Jaraknya itu sekitar 4 meter masih bisa dipakai. Pondasi dangkal yang lain itu adalah pondasi telapak. Jadi pondasi telapak ini kalau dia kedalamannya lebih dari 2 meter disebut sebagai pondasi dalam. Tetapi kalau kurang dari 2 meter bisa saja tetap menggunakan pondasi telapak sebagai pondasi dangkal. Kekurangan pondasi telapak ini adalah sifatnya yang titik. Kalau pondasi batu kali, pondasi rulag, itu sifat pondasinya adalah menerus. Jadi dia lebih kuat sebenarnya. Sehingga kalaupun kamu pakai pondasi telapak pada bangunan 2 lantai, kan tetap perlu pondasi batu kali ya. Tidak hanya pondasi telapak saja yang berdiri di sana. Pondasi telapak itu adalah pondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung kolom. Jadi di bawah kolom itu hanya ada satu pondasi, itu pondasi telapak ini saja. Pondasi telapak atau footplate itu digunakan dalam kondisi tanah dengan sigma antara 1,5 sampai 2 kg per cm persegi. Pondasi ini biasanya dipakai untuk bangunan 2 sampai 4 lantai dengan kondisi tanah yang normal, baik dan stabil. Bahan dari pondasi ini adalah beton bertulang dan untuk menentukan dimensi pondasi ini perlu perhitungan konstruksi. Jadi dia dibuat dari cor-coran beton, dibuat tulangan terlebih dahulu, kemudian dipasangkan backcasting, setelah itu dicor dengan beton sehingga dia lebih kuat. Jenis pondasi dangkal yang lain adalah pondasi rakit atau raft. Ini adalah ketika pondasi kamu, bagian pondasi kamu, penampang pondasi kamu itu seluas daripada denah daripada bangunan. Jadi dia kayak rakit. Misalnya bangunannya seluas 100 meter persegi, maka luas penampang pondasi di bagian bawahnya itu di dalam tanah itu juga 100 meter persegi luas penampangnya. Seluas itu. Pondasi rakit atau raft foundation itu adalah
ketika plat beton besar yang digunakan untuk mengantar permukaan dari satu atau lebih kolom di beberapa garis atau beberapa jalur dengan tanah. Pondasi ini digunakan ketika tanahnya lunak atau susunan jarak kolomnya sangat dekat di semua arah, sehingga ketika kamu memakai telapak, sisinya berhimpitan satu sama lain. Jadi ini adalah kolom-kolom struktur. Seandainya kalau kamu bikin pondasi telapak, ternyata dia berdekatan, ya udah digabung aja jadi pondasi rakit. Pondasi dangkal pada bangunan tradisional itu salah satu contohnya adalah pondasi umpak atau jongkok asu kalau di Bali. Pondasi ini hanya diletakkan begitu saja di atas tanah yang telah padat atau keras. Jadi tanahnya sudah cukup padat, sudah cukup keras sehingga pondasi itu diletakkan begitu saja. Sistem dari jenis pondasi ini masih kadang-kadang digunakan sampai saat ini, tetapi kemudian ditopang oleh pondasi batu kali yang berada di dalam tanah dan slope sebagai pengikat. Juga angkur yang masuk ke dalam as umpak kayu atau umpak batu dari bagian bawah umpaknya atau tiangnya. Karena mungkin sudah paham mengenai lebih cenderung pondasi itu harus masuk ke dalam permukaan tanah dan pondasi umpak ini tidak cukup kuat untuk menahan gaya-gaya bangunan ataupun gaya dari luar, sehingga pondasi umpak ini kemudian ditunjang oleh pondasi batu kali dan slope serta angkur. Pondasi ini membentuk rigiditas struktur yang dilunakkan sehingga sistem membuat bangunan dapat menyelaraskan goyangan yang terjadi pada permukaan tanah, sehingga bangunan tidak akan patah pada tiang-tiangnya jika terjadi gempa. Bagusnya pondasi ini, walaupun dia tidak masuk ke dalam tanah, tiang-tiangnya itu bergerak sehingga dia tidak patah ketika terjadi kegempaan, sehingga tidak terjadi kegagalan struktur. Ilustrasinya seperti ini. Jadi pondasi umpak dengan ada balok dan ada juga pondasi yang dimasukkan ke dalam tanah. Pondasi yang lain adalah pondasi plat beton lajur. Itu adalah pondasi yang digunakan untuk mendukung sederetan kolom berjarak dekat dengan telapak, sisinya berhimpit satu sama lain. Pondasi plat beton lajur sangat kuat sebab seluruhnya terdiri dari beton bertulang dan harganya lebih murah dibandingkan pondasi batu kali. Ukuran lebar pondasi lajur ini sama dengan lebar bawah dari pondasi batu kali, yaitu sekitar 70 cm. Sebab fungsi pondasi plat beton lajur adalah pengganti dari pondasi batu kali. Jadi seperti ini, dia adalah pondasi telapak yang menerus. Kalau tadi pondasi telapak itu sifatnya titik, plat beton lajur itu malah seperti batu kali dan telapak. Bentuknya seperti telapak, bahannya seperti telapak, tetapi fungsinya itu menerus seperti pondasi batu kali. Jadi ini yang dicari-cari ya. Yang terbaik dari pondasi batu kali dan yang terbaik dari pondasi telapak digabungkan menjadi pondasi plat beton lajur. Tapi ini mahal banget karena kan kamu harus membentuk pondasi telapak sepanjang slope. Jenis pondasi dangkal yang lain adalah pondasi merata atau slab foundation. Pondasi ini dipergunakan pada kondisi tanah yang sangat lembek atau lunak, juga dipergunakan untuk pondasi lantai bawah tanah atau basement suatu bangunan atau gedung. Jadi bentukannya seperti ini ya. Dan pondasi merata atau slab ini dia juga bentuknya seperti trapesium. Nah, seperti ini dia. Seperti rakit, pondasi rakit yang luasnya seluas daripada bangunan, tetapi pondasi slab ini tidak dalam, tidak lebih masuk dia, tidak ke dalam pondasinya, jadi dia hanya di atas. Kasarnya itu plat lantainya itu jadi pondasi sekaligus. Contohnya seperti ini ilustrasinya pada proyek di lapangan. Jenis pondasi yang lain itu adalah pondasi bor mini atau Strauss file.
Pondasi bor mini ini digunakan pada kondisi tanah yang sangat buruk seperti bekas empang atau rawa yang lapisan tanah kerasnya berada jauh di permukaan tanah. Pondasi ini bisa digunakan untuk rumah tinggal sederhana atau bangunan 2 lantai dengan kedalaman sampai 5 meter. Ukuran diameter pondasinya mulai dari 20, 30 sampai 40 cm. Jadi dia bor ya. Dan pengerjaannya dengan mesin bor ataupun secara manual. Di atas pondasi bor mini ada blok beton atau pile cap, dan pile cap ini merupakan media untuk mengikat kolom dengan sleeve. Oke. Jadi sekian materi dari saya mengenai pondasi dangkal. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 seperti yang saya sudah sampaikan, agar mempersiapkan diri mengumpulkan tugas sesuai dengan target dan waktunya sudah disediakan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan disampaikan dulu ke Korti, nanti Korti akan menyampaikan baik mengenai materi ataupun mengenai tugas. Demikian, sampai ketemu lagi. Om Santi 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 Om.